kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Ari. Pak Ari, itu menyambung yang tadi, itu ada keluhan dari salah satu bupati di Bolong Mangandau Timur ya. Katanya ya tidak semua warga tuh punya rekening sehingga kesulitan untuk menerima bantuan tunai nih Pak. Ini gimana solusinya? Iya, Pak Bupati Boltim kemarin satu interview dengan saya. Karena di salah satu stasiun meminta klarifikasi dari saya bilang begini, lebih baik saya dijadikan satu aja, sehingga bisa langsung dialog kan, daripada kalian tanya saya, kalian tanya dia, kan gitu terus muter-muter terus ya kan. Udah, nah saya jelaskan, yang pertama, apa yang disampaikan beliau itu sebenarnya tidak tepat. Yang pertama, untuk persyaratan bansos itu tidak harus punya rekening. Makanya kan tadi saya bilang, dan itu sudah kami komunikasikan ke seluruh kabupaten kota lewat video conference dan lewat surat. Ya. Dan saya yakin waktu di interview itu saya bilang, pasti Pak Bupati juga hadir kok waktu kami video conference. Kita tidak seluruh provinsi jadi satu ya, karena nanti kan yang ikut bisa 500 orang ya kan. Saya waktu itu ingat, saya bagi Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Jadi saya sampaikan informasinya dan saya buka dialog. Saya kan paham tidak mungkin daerah itu hanya dengar tanpa juga memberikan feedback. Saya berikan dialog. Makanya saya sering kali itu video conference dengan daerah sampai malam-malam jadinya. Karena dengerin masukan apa. Saya sampaikan tidak ada keharusan memiliki rekening. Yang sudah punya rekening lebih mudah buat kita. Iya dong. Yang ya belum kan? punya rekening yang gimana? punya rekening di data saja nanti kan lewat kantor pos. Oh, nanti ngambil di kantor pos atau Nanti kan diantar? ada pemberitahuan ya kan. Okay. Kantor pos kan kirim pemberitahuan ke masing-masing rumah bahwa tanggal segini datang ke kantor pos. Jadi ya mereka datang ke kantor pos. 2 hari yang lalu saya lihat di Kabupaten Tangerang, 2 di kantor pos tetap menerapkan social distancing ya, bisa. Jadi tidak benar itu harus punya rekening. Enggak. Yang punya rekening kita kirim lewat rekening. Yang tidak punya rekening nanti ngambil di kantor pos. Begitu. Satu lagi yang saya mau klarifikasi, Pak Bupati juga ngomong soal PKH program Keluarga Harapan. Nah, itu yang benarnya mereka yang terima PKH itu berhak menerima bansos tunai atau tidak, Pak? Semuanya serba terdesak karena apa, aturan berubah-ubah. Saya tidak boleh membayangkan Menteri Desa menyuruh tadinya tidak boleh menggunakan untuk beli sembako. Tiba-tiba turun surat Menteri Dalam Negeri harus melakukan antisipasi terhadap dampak daripada COVID, bahkan bencana alam pun dari dana desa. Nah, baru lagi berikut turun perubahan surat dari Menteri Desa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT. Nah, standarnya 600.000, Boltim ada 4.700 kakak lebih. Nah, bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila, PKH-nya dari 50.000 sampai 200.000 per keluarga. Ini tidak adil cara berpikir daripada para menteri. Makanya saya ambil kebijakan tuh. Saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan. Aparat desa harus dapat. Gimana ini? Gini, kita di pemerintah pusat, yang kita harus atur itu adalah bansos-bansos yang dari pemerintah pusat. Karena kan Bung tahu bahwa di luar Kemensos juga ada loh program lain dari Kementerian Desa yang juga akan memberikan bansos tunai atau BLT. Kemudian ada kartu prakerja di Kemenko Perekonomian, ya. Jadi ini kita harus atur, tidak mungkin tidak kita atur, ya. Kalau ada orang berpikir yang penting kirim duitnya kita yang bagi-bagi itu tidak seperti itu. Dalam administrasi pemerintahan ketatanegaraan kan tidak mungkin seperti itu. Tetap ada pertanggungjawabannya. Ini uang dikirim kemana? Siapa yang terima? Nah, jadi apa namanya? Yang kita atur di dalam live interview itu saya sampaikan. Yang kita atur hanya yang bansos-bansos yang dari pusat. Contohnya begini. Kementerian Desa menggunakan sebagian dari dananya untuk bansos tunai juga. Masa kita tidak atur? Artinya begini, kalau saya nggak atur sama sekali, walaupun ini juga 100% belum tentu bisa betul ya. Kan lapangan bisa macam-macam ya kan. Kalau misalnya satu keluarga sudah dapat bansos tunai dari Kemensos 600.000, Bung. Terus datang lagi yang dari desa nih 600.000 dia kasih lagi. Kan terjadi kecemburuan nanti. Jadi ya mestinya nggak boleh, Pak ya? Itu syarat, makanya syarat itu. Kalau yang sudah terima bansos dari Kemensos nggak boleh bansos dari Kementerian Desa. Nah, untuk PKH dan sembako, saya sampaikan begini.
PKH itu mungkin kalau di rata-rata kan mungkin dapatnya sekitar 500 ribuan lah sebulan, ya. Bukan 50 ribu. Oh, itu Pak Bupati bilang 50.000 tuh. Itu nggak ada lah. 100% itu nggak benar. Jadi kan kami tahu ya kan. Iya. Kalau di rata-ratain itu mungkin setahun itu bisa 5 juta, 6 juta atau 4 juta, 5 juta dibagi 12 lah gitu ya. Nah, itu sekitar 500-an ribu lah per bulan. Nah, kenapa yang kita sampaikan ini bahwa kalau keluarga sudah menerima PKH, sudah menerima kartu sembako, ya menurut saya kayaknya kok kurang adil kalau dia dikasihkan lagi bansos tunai. Kan ada juga keluarga-keluarga lain, Bung, yang tidak terima ini. Iya. Sama sekali yang tidak terima ini ada kan? Dan mungkin dia juga membutuhkan. Nah, terus ada yang datang, ya Pak, 300-400 ribu versus 600 ribu. Kan lebih besar 600 ribu. Dibandingkannya jangan seperti itu. Dibandingkannya begini, ada keluarga yang sudah 10 tahun ikut PKH tuh ada banyak. Yang sudah 5 tahun ikut PKH dan masih akan Jadi akumulasinya udah banyak selama ini. Dia mau ada COVID atau enggak, dia tetap dapat PKH, terima, kecuali dia jadi orang yang lebih kaya. Iya, oke. Kalau yang bansos tunai ini kan cuma 3 bulan. 600 ribu kali 3 1,8 juta. Satu orang kalau sebulan 500 ribu kali 12 kan 6 juta. Jadi tolong kita juga melihatnya tidak boleh yang seketika-seketika begitu. Dia sudah mendapatkan sebelumnya. Bahkan bisa ada keluarga banyak, bukan bisa, yang mendapat PKH dan mendapat juga program sembako. Berarti 500 ribu plus 200 ribu lagi per bulan dia sudah dapat. Nanti COVID-nya selesai pun dia masih dapat. Iya. Nah, sementara yang 600 ini kan cuma 3 bulan. Jadi saya kira bagaimana ini caranya supaya di lapangan ini? Ya saya kira kepala-kepala daerah lewat aparatnya kumpulin saja warganya. Saya kan paham juga di daerah. Mereka mungkin juga pusing juga dimintain bantuan tiap hari. Kepala desanya kumpulkan, tolong ya kita ini ada bantuan dari Kemensos 600 ribu. Ya. Yang dapat PKH sembako kan kalian sudah dapat selama ini. Kalian pasti membutuhkan? Pasti. Tapi tolong kita kasih yang belum dapat. Setuju nggak? Pasti setuju, Bung. Rakyat kita kan gotong royong. Ya kan? Dan itu harus ada leadership. Kepala daerah, kepala desa, mereka harus ada leadership. Gitu loh. Jadi, menurut saya begini, diselesaikannya di tataran grassroots. Jadi tidak menunggu dari pemerintah pusat. Nah, karena ada beberapa bupati yang minta pusat kasih juknis doang, kasih arahan doang. Tidak perlu. Ada itu di suratnya ada. Ya. Tapi saya kira mereka mau cepat tapi meminta hal seperti itu kan jadi tambah panjang. Kalau pemerintah daerah masih meminta lagi juknis ini juknis itu, berarti apa yang mereka bilang ribet, yang buat ribet mereka sendiri kan begitu. Karena argumennya ini kan ada 4 pos anggaran, dana APBN, tingkat 1, tingkat 2 dan dana desa. Mereka khawatir kalau mereka sudah pakai lalu dari pusat nanti tumpang tindih. Jadi begini, ini kan sebenarnya mudah. Kepala daerah, dia gubernur atau bupati wali kota punya anggaran kan, disuruh realokasi kan untuk bansos juga ya kan, jalan saja, tidak perlu menunggu dari pusat. Pertanyaan saya, kenapa mesti nunggu dari pusat? Yang kami atur itu hanya bansos yang APBN, Bung, ya kan? Kenapa? Ya kan harus diatur dong. Jangan nanti Kementerian Desa ngasihnya ke situ-situ aja, Kementerian Sosial juga situ-situ aja, dapat juga kartu prakerja atau yang lainnya, kan kacau. Ini harus kita atur. Nah, yang dengan anggaran APBD, baik provinsi, kabupaten, kota, dia mau kasih beras, mau kasih uang ke keluarga yang sudah terima program PKH. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. 110% nggak apa-apa. Itu kewenangan dari daerah, Daerah. ya? Anggarannya kan anggaran dia, Bung. Bukan anggaran kita loh. Nanti dia mau kasih full ke yang tidak dapat PKH, silakan. Mau dia tambahkan yang sudah dapat PKH, silakan. Jadi malah kalau menurut saya, kalau mereka tidak lakukan itu dan malah mereka minta juknis atau dari pusat, malah nambah birokrasi dong. Iya. Betul nggak? Dari penjelasan Pak Bupati Mengendo itu kesannya ini masih tumpang tindih nih, belum ada kejelasan dari pusat nih. Padahal kalau penjelasan Pak Menteri tadi sudah cukup jelas. Makanya waktu interview kan saya sampaikan. Ya. Ini bukan hanya untuk beliau ya, adanya pertama, kalau anggarannya itu APBD, silakan gunakan. Tidak ada gini, tidak perlu pusat itu mengatur-ngatur bagaimana harus APBD digunakan dalam bansos. Yang diminta itu kan cuman ya tolong dong realokasi kan gitu ya kan, realokasi anggarannya untuk diberikan buat bansos. Jadi saya kira jalankan saja.
Ini Pak, dari dana yang sudah dikelola oleh Departemen Sosial, ini sudah bisa menjangkau berapa juta penduduk miskin nih Pak. Tapi kita bahas segmen berikut. Ya. Pemirsa tetaplah di special interview. Berapa persen yang tidak tepat sasaran, katakanlah ada yang sudah meninggal, terdapat. Kalau meninggal pasti ada datanya. Ya. Kalau sudah mapan kita nggak paham. Saya kembalikan ke daerah. Itu tugas daerah. Belum lagi, mohon maaf nih, saya ingin sampaikan. Banyak juga urusan gini karena ada kepentingan-kepentingan politik daerah.